Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Seperti kalian tahu, aku mau bikin vlog cerita-cerita tentang kejadian-kejadian aku di luar negeri. Kemarin dari Thailand dan hari ini dari Cina. Oke, balik lagi. Jadi kejadiannya pada tahun 2014 pas aku hidup dan kerja di Cina untuk 4 bulan. Aku hidup di Shenzhen dan kerja di sana untuk 2 bulan. Habis itu ke Tongxiang, tapi nama kotanya Tongfu kalau nggak salah. Di mana aku hidup dan di sana 2 bulan lagi. Habis sudah selesai kerja aku mau liburan sebelum berangkat ke Swiss untuk 2 hari ke Shanghai. Jadi aku pergi ke Shanghai, terus di sana kalian pasti tahu Nanjing Road ya, itu jalan besar sekali buat orang belanja. Pokoknya tempat yang very famous gitu buat belanja dan shopping dan pergi makan, pergi minum. Pokoknya rame deh. Coba lihat ini fotonya dari sana. Rame ya kan? Itu Nanjing Road namanya. Dan di jalan itu pas siang hari dan panas, aku haus tentu saja karena udah jalan. Aku beli emas untuk mamaku, aku masih ingat. Terus atau cari emas, mana udah pernah beli tapi mau lihat lagi. Jadi aku mau istirahat. Terus pas di Nanjing Road tuh ada belok kiri. Aku masih ingat tempatnya ya. Kalau aku berada di sana, aku pasti bisa bilang, wah ini dia. Jadi aku masuk ke sana, aku masuk ke dalam seperti restoran, cafe gitu ya. Jadi aku masuk, terus aku lihat dikit orang sih. Tapi aku cuma mau beli air putih aja, duduk bentar, ber-AC karena panas ya kan. Tempat yang ber-AC, minum air putih. Habis itu udah mau berangkat lagi jalan-jalan di Shanghai. Tapi di tempat itu, pas aku masuk, ada wanita, waitress gitu tanyain, welcome gitu kan. Kamu mau ke tempat duduk pribadi nggak, ruang pribadi gitu. Aku sebenarnya agak heran, udah di sana udah agak heran dikit kok langsung diajak ke tempat ruang pribadi gitu. Yang belum tahu di Cina, pasti di Malaysia juga dan negara-negara Asia lain itu tuh udah biasa ya, di restoran ada ruang kecil untuk kita sendiri, misalnya sama grup teman atau grup kerja, orang kerja. Jadi kita duduk bersama di ruang itu, pesan makanan, pesan minuman, makan bareng, dan bisa tertawa keras-keras supaya orang yang di luar nggak terganggu gitu kan. Pasti kalian tahu maksud aku. Baik lagi di Shanghai, di tempat restoran itu atau cafe, aku diajak itu, dia naik ke atas, terus dari ruangan katanya, aku bilang pertama nggak usah lah, aku di sini aja cuma mau minum air putih. Ya nggak apa-apa, ruangnya enak, ada AC, ada couch, ada musik, ada TV. Aku bilang ya oke lah, boleh lah, kayaknya enak kan duduk itu minum air putih, segar, nonton. Pas aku dibawa ke ruang itu, aku lihat wah betul ya, bagus, ruangnya bersih, ada couchnya, sofa gitu kan, ada TV. Oke, aku duduk di sana, aku pesan air putih, betul, cuman 1 botol air putih aja aku pesan. Habis itu dia datang dengan air putih itu, aku minum, wah enak, segar, dingin, sejuk tempatnya. Terus aku bilang, aku mau bayar ya, langsung aja, pas saya kasih airnya aku langsung aja bayar. Jadi nggak usah repot-repot, nanti aku keluar udah keluar aja gitu. Dia bilang oke, nggak apa-apa. Jadi aku minum, dia udah pergi. Ada pintu ya ruangnya. Aku udah siap gitu ya, udah siap. Aku mau berangkat. Pas aku berdiri, betul ya, pas aku berdiri pintunya terbuka. Terus ada orang masuk, orang Cina gede sekali, badannya berotot gitu, tangannya besar sekali, tinggi lagi, hampir 2 meter, betul. Aku nggak bohong, hampir 2 meter. Terus aku lihat dia masuk, ada lagi orang Cina masuk, berempat mereka, cowok. 4 orang Cina yang mau masuk. Aku udah bilang ke mereka gitu bahasa Inggris, karena aku udah tahu ini, udah sering aku baca dan tahu tentu saja orang mau minta uang gitu kan. Ya udah, aku duduk lagi, dia bilang untuk duduk dan
yang herannya juga, makanya aku tahu ini pasti mafia, bahwa orang Cina gede ini, dia bahasa Inggrisnya lancar banget. Aku kerja dan hidup selama 4 bulan di Cina dan tidak ada aku ketemu orang yang bahasa Inggrisnya di Cina selancar dia. Dan juga aksennya ya, jadi pasti dia udah di mafia tuh udah tinggi dia derajatnya gitu. Bukan derajat apa? Pokoknya udah tinggi lah di company mafia dia itu ya. Dia duduk di samping aku ya, betul. Dia duduk di samping aku. Yang satu lagi dia berdiri di depan aku dan 2 lagi pas di depan pintu. Jadi aku nggak bisa keluar. Di belakangku akan ada jendela, tapi aku karena nggak di ground floor tapi di tingkat 1. Aku juga udah lihat, wah gimana ya mungkin bisa keluar dari situ. Pokoknya otak aku udah seperti James Bond gitu ya. Pokoknya harus gimana nih keluar dari situasi sini. Jadi orang yang duduk di sampingku, dia tanya ke aku, tentu saja dengan bahasa Inggris, apakah yang wanita tadi bilang ke kamu bahwa ruang ini, bahwa kamu harus bayar buat ruang ini ya, ruang pribadi ini? Aku bilang, enggak, dia nggak bilang. Jadi berapa harganya? Aku akan bayar. Aku banyak bawa cash gitu. Memang aku bawa banyak cash karena masih kan hari yang terakhir aku berada di Cina, besoknya mau berangkat balik ke Swiss, jadi aku masih banyak cash gitu ya. Dan kan aku mau shopping sebenarnya hari itu. Jadi aku bilang ya aku banyak, mungkin sekitar 3 juta lah aku masih ada, atau 4 juta, aku nggak ingat. Oke, nih ambil aja cash aku, udah kita beres ya, nggak usah apa-apa, ambil cash aku, ini udah banyak untuk ruang ini, biarin aku aja keluar. Dia bilang nggak bisa, ini nggak cukup, harga ruang ini lebih gitu ya, aku udah kalkulasi di otak aku, lebih dari 40 juta rupiah gitu. Aku, wah, shit, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin, aku bilang ke dia. Nggak mungkin 40 juta, nggak mungkin ruang ini semuanya. Aku udah tinggal di Cina, aku tahu biasanya gratis. Kalau kalian mau uang ini ambil aja uang aku yang berada di sini. Dia bilang, nggak bisa, gimana aku harus bilang ke bos aku, ruangnya kata bos aku 40 juta, jadi kamu harus bayar 40 juta. Yang kalian tidak tahu, aku sebenarnya quite ya relax lah gitu. Memang lagi nggak malas sama mereka, tapi relax, nggak takut gitu bahwa mereka akan bunuh aku atau pukul aku ya. Nggak tahu juga kenapa, pokoknya aku relax saja. Terus dia bilang, coba lihat kamu berapa punya duit, kasih dompet kamu, ayo kasih dompet. Ya udah, aku gitu ya, aku kasih lihat ya. Dia cek dompet aku berapa isi aku, kredit card aku dilihat-lihat. Terus ada hotel kartu aku ya. Nanti kita kembali lagi ke kartu hotel ini. Jadi kredit cardnya dia tanya berapa limitnya. Aku bilang ya 15 juta mungkin atau berapa. Oke, kita cek ya, kita coba cek. Dia keluar, tapi aku tahu 40 juta tuh kredit card aku bisa tuh bayarin tempat ini gitu. Yang satu lagi dia keluar, dia balik lagi. Dia juga bisa bahasa Inggris loh. Yang 2 di depan pintu itu kayaknya nggak bisa bahasa Inggris, tapi yang satu lagi bisa. Dia balik, oh ini bisa dengan kartu kamu, sekarang kamu harus bayar, ayo. Ini tanda tangan nih, karena kredit card aku harus tanda tangan nih kalau bayar tanpa PIN gitu kan. Ayo tanda tangan nih, ini bayarannya. Aku cek, ya gila 40 juta mau diambil, tapi salahnya aku nggak cek apa yang di dalamnya ya. Apakah mungkin senjata aku bayar, atau pokoknya aku nggak lihat. Sekarang udah agak diskusi. Aku bilang enggak, aku nggak akan bayar ini, aku nggak ada tanahnya, aku sekarang pergi aja keluar, oke? Terus aku berdiri. Yang besar itu dia juga berdiri ya, dia akan lebih tinggi dari aku. Jadi dia berdiri gitu di depan aku udah mau jalan ke depan, yang 2 orang di pintu itu mereka tutupin pintunya. Jadi mereka kedua lebih dekatin supaya aku nggak bisa keluar. Terus yang besar itu dia giniin aku, udah siap-siap, kamu bayar sekarang, kalau nggak aku tenju gitu. Kamu tanda tangan nih, kalau nggak aku tenju ya. Wish, pas itu oke lah, kayaknya nih serius banget nih. Oke, aku duduk, aku bilang oke, aku tanda tangan nih. Cek, aku tanda tangan nih, udah. Kartu aku yang semuanya dimasukin lagi ke dompet aku, uangnya aku masukin ke dompet aku tutup. Mereka tidak ambil uang kertas aku yang aku bawa. Aku juga heran sekali, aku terus dibuka pintu, aku keluar dari tempat itu, cepat-cepat keluar tempat yang jalan rame itu lagi ya. Pas di sana aku ya, kenapa uang aku nggak diambil ya? Aneh, memang serius banget ini harga ruang itu, nggak mungkin ya kan?
kan mafia ini. Pokoknya aku pikir-pikir, nggak tahu. Sekarang aku yang penting harus telepon bank kredit card aku itu untuk cancel dan tutup kartu aku. Siapa tahu mereka bikin kopi, jadi setiap hari mereka mau ambil duit ya kan. Ya, kalian supaya tahu kalau ada sesuatu kejadian langsung call bank kalian, tutupin kartu kalian supaya nggak ada orang bisa mengambil duit lagi. Jadi balik di Nanjing Road ya, misalnya ini Nanjing Road-nya yang besar, jalan besar. Di sini restorannya, kafenya di sini, dan di sini ya jalan kecil lagi. Di sini itu hotel aku. Jadi sebenarnya dekat dari hotel aku. Jadi pas ke Nanjing Road, aku jalan terus mau masuk belok ke hotel aku. Aku udah belok itu, aku lagi mikir dan aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku putar. Ya. Pas aku putar, kan banyak orang sekali di sana yang jalan-jalan. Ada satu orang, dia lihat ke bawah gitu, pura-pura nggak lihat aku, tapi aku lihat dia. Dan dia ternyata satu dari orang dari depan pintu itu, yang berdiri di depan pintu. Berarti aku, aku lagi diikutin sama mereka. Ngapain sekarang ya? Dan aku duduk dulu, balik dikit, duduk tempat di Nanjing Road supaya banyak orang rame. Aku mikirin, oke, kayaknya aku nggak boleh ke hotel aku. Mereka kan tadi udah lihat kartu hotel aku, berarti mungkin mereka masih ingat di mana aku tinggal, dan mungkin ada yang mau ikutin untuk keroyok aku atau apa, terus ambil semua barang aku. Atau siapa tahu juga mereka mungkin mau lihat apakah aku langsung ke polisi atau tidak. Ya, pokoknya aku pikirannya kayak ini, aku harus bisa melepaskan yang orang ini yang ngikutin aku. Oke, jadi jangan ke hotel, kita jalan dulu biasa. Aku jalan, aku masuk mall, aku lihat-lihat gitu ya belakang, wah dia masih ikutin aku, berarti aku harus lebih cepat jalannya. Jadi aku jalan lebih cepat, keluar dari mallnya di belakangnya, jalan lain, aku lebih kencang jalannya ya. Jadi jalan biasa tapi lebih cepat. Aku balik lagi, lihat, wah dia sekarang udah agak jauh dikit, tapi dia betul mengikutin aku. Terus aku lihat di depan, ini seperti film James Bond sekarang ya, ada MRT ya, railway, subway. Dan seperti kalian tahu biasanya subway ada 2 atau 4 atau 6 tempat untuk masuk ke bawah dan keluar. Dan pas aku belok lihat dia jauh, baru aku cepat lari ke bawah subway, banyak orang ya kan, aku kiri kanan jalan lewatin mereka, terus bisa ke bawah lagi untuk masuk subway-nya betul. Tapi aku pikiran dia mungkin tahu aku masih akan masuk ke bawah, jadi aku terusin jalannya dan keluar lagi di samping dari subway-nya. Jadi aku keluar di tempat lain. Pas aku keluar di sana, aku lewat jalan park ya, park tempat besar di sana. Pasti kalian tahu yang di Nanjing Road ada park yang besar itu. Aku lewat puter dan terus ke tempat hotelku dari jalan belakang. Ya, jadi dari hotelnya jalan belakang Nanjing Road di sini. Sebenarnya dekat di sini hotelnya, tapi aku dari belakang sana ke sini. Terus masuk ke hotel, naik ke atas, ruang aku lantai 4 atau 5 aku nggak ingat. Kita bilang aja aku berada, hotel ruang aku ada berada lantai 5 ya. Jadi aku masuk lift, aku tutup cepat supaya aku sendiri ke lantai 4 aku tekan, jangan 5, ke 4. Terus pas ke 4 aku naik jenjangnya, naik ke atas satu, buka pintu, lihat gitu, check. Wah, nggak ada orang di depan ruang hotel aku. Ke sana aku buka pintu, aku lihat oke, barangku masih ada semua. Aku packing semua ya, packing, tutup koper, keluar ke bawah. Terus aku bilang ke hotelnya aku mau check out. Dia masih orang yang sama pas aku check in hari itu, mungkin 2 jam lah kemudian. Jadi aku check in 2 jam atau 3 jam kemudian, aku check out lagi. Dia bilang, kamu kan baru check out ya, kamu kan baru check in. Aku bilang, ya nggak apa-apa, aku mau check out sekarang, kan udah dibayar kan, nggak usah. Ya oke, nggak apa-apa gitu. Aku masih orang baik ya, masih check out. Seharusnya aku kabur aja gitu, karena supaya nggak mereka datang, karena mereka kan tahu aku tinggal di hotel mana. Jadi aku cepat masuk taksi. Ada beruntung dekat sana langsung ada taksi. Terus pas di dalam taksi aku selalu lihat
di belakang apa kaca spion ada ngikutin nggak ya. Terlalu banyak aku kayaknya lihat film-film action yang orang seperti James Bond atau polisi kayak gitu ya. Pokoknya banyak aku lihat. Aku suka film-film kayak gitu. Aku cek online ke hotel mana, dia kan tanyain aku mau kemana. Aku bilang ya jalan aja dulu, nanti aku kasih tahu kemana. Untung dia agak ngerti bahasa Inggris ya, drivernya. Aku bilang terus aku kasih lihat dia di app, aku mau ke hotel sini ya, oke. Pas di hotel sana, ini hotelnya lebih bagus, lebih secure karena naik liftnya perlu kartu, yang sebelumnya nggak perlu kartu. Jadi di sana aku di dalam hotel agak aman sekarang ya, tapi masih stres sekarang ya. Sebelumnya aku kan relax pas sama mereka, tapi sekarang stres karena mereka ikutin aku. Di sana aku telepon ke bank aku, ada nggak uang yang 40 juta di transfer? Dia bilang ada. Seharusnya aku juga tanya apakah mereka dapatin atau masih bisa di cancel. Pokoknya udah di booking, aku bilang cancel bank kartu aku dan udah beres. Jadi aku tidur sana, tapi tidurnya tidak nyenyak sama sekali karena pas tidur kalau aku ada dengarin di floor ya ada orang masuk atau pintu terbuka atau gitu, aku selalu bangun, oh shit, stres gitu. Oh harus siap-siap berkelahi kalau mereka masuk gitu ya kan. Jadi setiap aku ada dengar sesuatu aku pasti bangun. Terus kemudiannya hari pagi, walaupun di hotelnya bisa breakfast, tapi aku malas makan breakfast ya kan, dengan koper harus ke bawah atau dibiarin di atas, nanti aku masuk ke ruang ada orang, pokoknya malas saja. Jadi aku langsung check out, langsung ke airport dengan taksi. Pas di airport baru aku aman ya, karena di airport kan ada polisi, ada tentara biasanya, ada kamera di mana-mana, pokoknya di sana aku safe. Terus check in, ke naik pesawat, dan pas dia dalam pesawat dia terbang, aku baru bisa relax dan tidur gitu kan. Dan tentu saja masih mikirin gimana nih uang aku yang 40 juta kan banyak sekali itu kan yang hilang. Tapi aku tahu bahwa kartu kredit aku ada insurance. Udah landing balik, aku lapor ke polisi kejadian aku, yang aku juga cerita sekarang. Mereka tulis saja, tentu saja mereka bilang kayaknya kita nggak akan bisa ketemu mereka gitu. Pokoknya yang buat aku yang penting aku ada lapor polisi untuk kasih ke bank aku ya, ke bank aku, untuk bilang ini kejadian aku kan, makanya aku minta uang aku balik gitu. Alhamdulillah ternyata mereka balikin duit aku tanpa tanya-tanya. Dapat balik uangnya. Aku tidak tahu apakah mereka dapatnya, tapi kayaknya mereka juga dapat 40 juta itu. Jadi uang yang banknya bayarin ke mereka bukan aku yang dapat, aku dapat dari insurance. Pasti kayak gitu kejadiannya. Oke teman-teman, jadi banyak kejadian kayak gitu. Sebagai turis di luar negeri selalu kalian harus waspadai ya, dan lihat-lihat, harus tahu. Bagusnya baca sebelumnya. Misalnya di Cina banyak cewek yang berdiri, mereka kalau lihat orang asing, wah aku student bahasa Inggris, yuk aku mau bicara dengan kamu bahasa Inggris, kita minum kopi atau ngeteh, jangan ikutin mereka ya. Masa ada orang berdiri sana lihat orang asing, tempat-tempat turis apalagi ya, ayo kita ngobrol sebagai minum teh, nanti kalian pasti habis duit, percaya aja. Dan taksi juga banyak, pokoknya kalian harus baca sebelum kalian ke negara itu kalau belum biasa ya, apa yang kejadian di sana. Oke, itulah cerita aku dari Cina, dan cerita kemudiannya aku masih banyak kok kejadian-kejadian di luar negeri, karena aku sering hidup dan kerja di luar negeri. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis saja di bawah, aku akan jawab dan baca semuanya. Sampai ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya mungkin dari Singapura ya, atau dari Rusia, boleh juga. Ya kita lihat aja lah. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.